Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Hot Brain Room di YouTube. Hari ini, saya ingin membicarakan tentang root pada Android 14 menggunakan metode kernel SU. Metode kernel SU merupakan metode baru bagi saya, karena biasanya saya hanya menggunakan Magis yang mudah dan all-in-one. Jadi, bagaimana implementasi kernel SU pada Android 14? Ayo, kita cari tahu. Ini adalah ponsel Xiaomi Redmi 4X yang saya pasang ROM AOSP Android 14 beberapa waktu lalu. ROM AOSP yang saya pasang merupakan ROM yang telah mendukung kernel SU, dan hari ini saya coba untuk mendapatkan aksesnya. Jadi, hal pertama yang perlu saya lakukan adalah mengunduh program kernel SU Manager. Kernel SU Manager saya dapatkan dari repositori GitHub, yang merupakan server repositori ofisial pengembangan kernel SU. Alamatnya adalah github.com/tian/kernel-su. Lihat video untuk lebih jelasnya. Pada halaman GitHub kernel SU, saya menemukan berbagai link dokumentasi tentang kernel SU, seperti cara instalasi, pembentukan dari kode sumber, dan sebagainya. Namun, tujuan saya di sini adalah untuk mengunduh paket kernel SU Manager, jadi, saya usap layar ke atas untuk menemukan tombol rilis, kemudian, saya mengetuknya untuk membuka halaman rilis kernel SU. Versi terbaru kernel SU, dan kernel SU Manager saat ini adalah 0.71, dengan minimal kernel yang didukung secara umum adalah Linux kernel versi 5.10. Sedangkan, ponsel saya baru menggunakan kernel 4.19. Tapi tidak mengapa, karena kernel yang terpasang pada ponsel saya telah mendukung kernel SU, maka perbedaan tersebut tidaklah berpengaruh. Saya lanjutkan dengan mengetuk link Show All Assets, lalu mulai mengunduh program kernel SU Manager.apk. Ukuran paket kernel SU cukup kecil, tidak lebih dari 7 MB. Kemudian, saya langsung memasangnya, setelah download selesai. Pemasangan saya lakukan dari aplikasi Files, yaitu aplikasi manajer berkas bawaan Android. Perlu diperhatikan di sini, jika pemasangan aplikasi di luar dari Google Play Store, secara default adalah dibatasi, atau dinonaktifkan. Jadi, saya ketuk tombol pengaturan pada pop-up yang muncul, mengaktifkan fitur Announce SOS dengan menekan saklar di bagian kanan, melanjutkan proses pemasangan kernel SU Manager, lalu mematikan fitur ini lagi, agar File Manager tidak memasang aplikasi sembarangan secara otomatis. Baiklah, pemasangan kernel SU Manager telah selesai, sekarang, saya akan melihat bagaimana aplikasi ini bekerja. Inilah icon kernel SU, terlihat seperti papan catur. Dan, langsung saja saya buka aplikasinya. Pada halaman beranda kernel SU Manager, saya disuguhi informasi dasar tentang status root pada ponsel. Di situ tertulis, working, yang berarti, modul root, telah tersedia dan siap untuk digunakan. Jika tidak, maka pada bagian informasi tersebut, saya akan mendapat peringatan not compatible. Kemudian, pada tabulasi super user, di situ akan ditampilkan daftar aplikasi terpasang, yang berpotensi dapat menggunakan akses root. Saya dapat mengatur izin root secara manual dari jendela ini, karena kernel SU tidak mendukung permintaan root secara otomatis seperti Magis. Saya akan coba, untuk memberi izin root pada aplikasi terminal emulator dan Termux. Lihat, saat saya menjalankan perintah SU pada terminal emulator sebelum memberikan izin root. Aplikasi hanya menampilkan kesalahan jika perintah tidak ditemukan tanpa tindakan lain. Hal ini
sangat berbeda dengan Magis, yang akan menampilkan jendela permintaan akses root jika aplikasi belum mendapatkannya. Ini menandakan jika binary SU tidak disimpan di dalam sistem path secara default, seperti sistem SBIN atau sistem XBIN. Kemudian, saya akan memberi izin root untuk terminal emulator. Caranya, melalui jendela super user pada aplikasi kernel SU Manager. Saya hanya perlu mengetuk nama aplikasi, lalu mengaktifkan izin root melalui tombol saklar di sisi kanan. Setelah diberi izin root, aplikasi langsung dapat memanggil perintah SU, tanpa pop-up touch, seperti access granted, atau semacamnya. Karena binary SU tidak terpasang pada sistem path secara default, maka Termux dan aplikasi lainnya akan memiliki respon yang sama, yaitu tidak mendeteksi binary SU dan beranggapan jika ponsel tidaklah di-root. Kernel SU bekerja melalui lapisan sistem yang berbeda dan hanya dapat diakses oleh aplikasi yang diberi izin. Oleh karena itu, kabarnya ponsel yang di-root dengan metode kernel SU tetap dapat menjalankan aplikasi perbankan. Sekarang, saya akan melihat fungsi layar kernel SU menggunakan aplikasi Root Checker. Aplikasi Root Checker berfungsi untuk memeriksa keberadaan binary SU pada berkas sistem. Root Checker saya dapatkan dari Google Play Store secara gratis dengan fungsi dasar saja. Untuk fungsi tambahan, Root Checker dirilis dengan lisensi berbayar. Langsung saja, saya buka kernel SU Manager, lalu melakukan refresh daftar aplikasi. Dan lihatlah, saat ini, Root Checker belum diberi izin untuk menjadi root, dengan statusnya yang masih unknown. Dan seharusnya, Root Checker akan menampilkan informasi, bahwa ponsel tidak dalam keadaan rooting. Akan saya lihat, untuk memastikannya. Dan, benar saja, status ponsel adalah tidak di-root. Kemudian sekarang, akan saya aktifkan izin root melalui kernel SU Manager, lalu melihat lagi bagaimana respon aplikasi Root Checker saat diberi izin root. Lihat, kali ini, Root Checker berhasil mendeteksi binary SU. Dari subuh sampai menjelang petang, saya hanya berbicara tentang cara mengatur izin super user menggunakan aplikasi kernel SU. Lalu, bagaimana cara melakukan root dengan metode kernel SU, karena langkah-langkah routing kernel SU sama sekali belum disinggung. Jadi, begini guys, kernel SU menggunakan metode routing yang mirip dengan metode routing menggunakan Magis, yaitu melalui kernel atau boot.image. Namun perbedaannya, kernel SU menempatkan binary SU sebagai modul kernel yang dapat ditautkan dan dilepas pada aplikasi tertentu saja, sehingga tidak merubah susunan berkas sistem secara menyeluruh. Sedangkan Magis, dia secara langsung dan terang-terangan menempatkan binary SU pada berkas sistem, sehingga semua aplikasi yang terinstal pada ponsel dapat mendeteksi keberadaan binary SU tersebut. Tapi sayangnya, kernel SU tidak mendukung banyak perangkat karena pengembangannya sangat spesifik berdasarkan versi kernel tertentu. Jika tidak didukung, maka saya harus melakukan compile kode sumber secara manual, dan ini menuntut saya untuk mengetahui tentang pemrograman tingkat dewa. Sedangkan Magis, tidak peduli versi kernel yang digunakan, semua ponsel yang sudah di-unlock bootloader akan mudah di-root menggunakan Magis. Sekarang, untuk melakukan routing menggunakan kernel SU, saya hanya harus mendownload image boot.img dari situs GitHub kernel SU. Dan tentu saja, saya harus mendownload image yang sesuai, karena jika tidak, maka ponsel akan mengalami boot loop. Saat ini, versi kernel yang didukung oleh kernel SU adalah versi 5.10. Dan jika kernel ponsel tidak didukung secara resmi, maka masih ada daftar image yang siap digunakan, yang berasal dari komunitas, namun tidak banyak pilihan yang tersedia. Link download
bisa kalian lihat pada kolom deskripsi. Untuk pemasangan kernel SU, ada beberapa metode yang dapat dipilih. Namun, yang paling mudah adalah menggunakan recovery seperti TWRP, atau melalui komputer menggunakan program fastboot. Perintahnya, fastboot, flash, boot, boot.img. Tapi, sebaiknya, kalian menggunakan Magis saja, karena lebih mudah dalam implementasinya, daripada kernel SU, yang menurut saya pribadi, sangat rumit dan merepotkan untuk diimplementasikan. Jika kalian tertarik melakukan root menggunakan Magis, saya sudah pernah membuat video tentang itu, dan kalian bisa mendapatkan link videonya, pada kolom deskripsi. Baiklah, sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, dan subscribe jika kalian suka. Sampai jumpa lagi.